Baik, sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Para siswa, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Baik, presentasinya sudah nampak? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, para siswa, di pertemuan kali ini kita membicarakan tentang intensitas dan taraf intensitas. Ya. Nah, kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas tentang sampai pada bagian ini ya, taraf intensitas TI ini ya. Nah, tetapi tidak ada salahnya kita ulang sebentar aja tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas. Jadi intensitas bunyi atau diberi simbol I besar itu adalah ini ya, saya menulis energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu atau daya per satuan luas. Jadi ini ya definisinya, P per A. I sama dengan P per A. Nah, A ini karena luasan dari hantaran bunyi itu berupa bola. Kenapa bola? Karena bunyi itu merambat ke segala arah kan. Depan, belakang, atas, bawah, kanan kiri, kanan atas, pokoknya semua arah dia itu rambati, maka tentu saja luas dari rambatannya itu adalah berupa bola. Nah, luas bola itu adalah ini, gitu kan? Sehingga kita dapatkan I sama dengan P per 4 PR kuadrat. Kalau kita bongkar persamaannya itu secara lengkap. Nah, ini adalah satuan-satuannya, saya nggak usah jelaskan lagi, bisa dibaca sendiri kan. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan, tulisan saya yang sebelah kanan. Ini itu adalah bila kita dapati dua titik yang berjarak berbeda terhadap sumber bunyi atau berjarak R1 dengan R2. Itu masuk lagi tuh ya kan. Nah, nanti masuk lagi karena masih 25 siswa. Nah, jadi untuk mencari perbandingannya dua titik yang memiliki jarak berbeda terhadap suatu sumber bunyi, maka persamaan itu kita ambil dari perbandingan persamaan asal ini ya. Jadi kalau I sama dengan P per 4 PR kuadrat, katakanlah ini ada sumber bunyi gitu ya, ini adalah sumber bunyi, lalu ada titik apa ya, titik P dengan titik Q, nah ini punya jarak yang berbeda, ini R1, ini R2. Nah, tentu saja untuk membandingkan kedua intensitas pada dua titik yang berbeda jarak itu, maka kita menggunakan analisis sederhana dari persamaan asalnya ini. P-nya sumber bunyinya kan sama ini, berarti ini konstan nih ya. 4P juga konstan kan ya. Saya coret itu maksudnya karena konstan gitu kan. Maka yang berbeda itu adalah I dengan R kuadrat. Oh, kalau begitu kita buat dalam kesebandingan I berbanding terbalik dengan R kuadrat. Itu nulisnya seperti ini. Nah, kesebandingan itu ditarik menjadi perbandingan. Nah, buat sama dengan dulu, lalu buat per yang ekuivalen, lalu ditulis ini, titik apa sih? P sama Q. Ya udah, IP per IQ gitu kan. Sama dengan, nah karena berbanding terbalik kan ini R-nya, ini R-nya kan dibalik ya. Oh, berarti bukan RP per RQ, tapi RQ per RP, jangan lupa kuadratnya, karena di sana ada kuadrat. Atau kalau secara umum ya persamaannya kayak gini nih lah ya. Jadi I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Oke, sampai di bagian ini nggak ada masalah ya, ini hanya cuma persepsi sebentar. Kemudian taraf intensitas atau TI. Nah, ini satu ukuran kekerasan bunyi dan ukuran kekerasan itu dibandingkan dengan intensitas ambangnya, yaitu sebesar ini ya, 10 pangkat min 12. Lalu definisi dari TI atau taraf intensitas itu adalah ini, perbandingan logaritma antara intensitas bunyi tersebut dengan intensitas ambangnya dilogaritmakan dengan basis 10 lalu dikalikan 10. Ya, jangan lupa ya kalau basis logaritma tidak ditulis, maka mafhum kita bahwa basisnya pasti 10. Jadi kayak gini tuh berarti maksudnya basis 10. Oh, karena nggak ditulis. Jadi kalau ditulis secara sempurna itu seperti ini ya. 10 kali gitu kan, 10 log I.
aduh, I per I0 gitu loh, ini jelek banget sih. Nah gitu dia. Nah biasanya orang matematik itu tidak menulis basis 10 gitu. Artinya kalau tidak ditulis nih ya, maka itu artinya adalah basisnya basis 10. Ya, semoga paham ya ini ya. Lalu satuannya adalah desibel. Desibel. Bell itu dari nama terakhir dari Graham Bell, penemu apa itu? Telepon kah? Ya. Nah, nama dia diabadikan untuk ukuran taraf intensitas bunyi, kekerasan suatu bunyi. Ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari nilai taraf intensitas beberapa bunyi. Ya, yang sebelah kanan nih ya, para siswa ya. Kamu lihat itu ya, kira-kira ya seperti inilah perbandingannya ya. Nah, itu dia. Oke, para siswa, sekarang kita meninjau lebih dalam lagi di bagian ini, taraf intensitas bunyi atau TI. Dan pada pembahasan taraf intensitas bunyi atau TI ini, saya belah menjadi 5 kasus. Ya, maksud saya ini 5 hal ya yang penting. Yang pertama, taraf intensitas untuk satu bunyi ini persamaannya. Ya, definisinya itu. Halo, para siswa, bisa dimengerti keterangan saya? Bisa, Bu. Baik, Bisa, Bu. baik. Oke, jadi ini kasusnya begini ya para siswa ya, yang poin 1 ini, yang 2.1 itu, ini adalah pendengar, kemudian ini ada sumber bunyi, tapi satu buah ya, satu buah ini. Jadi N-nya sama dengan 1, gitu loh ya. Nah, ketika dia dibunyikan begitu, maka dia merambat ke orang ini, pendengar ini, maka pendengar itu akan menerima taraf intensitas sebesar itu tadi 10 log I dari ini. Ini kan pasti mengeluarkan intensitas berapa gitu kan? Per I0. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan ketika kita menghadapi kasus hanya satu bunyi didengar oleh orang ini. Itu yang pertama. Oke, yang kedua sekarang ya. Nah, kasusnya kalau kedua itu begini, ada pendengar gitu ya, pendengar, kemudian dia mendengarkan bunyi, tetapi jumlahnya itu lebih dari 1. Kalau ini kan cuma 1 nih ya, yang pertama tadi cuma 1. Kalau ini lebih dari 1 gitu. Nah, gambarnya kayak gini lah ya. Katakanlah nih N bunyi. N bunyi itu maksudnya lebih dari 1 gitu. Ya. Maka si pendengar tadi akan mendengarkan atau mendapatkan taraf intensitas sebesar ini, yaitu taraf intensitas untuk satu bunyi ditambah 10 kali log N. Ya. Jadi tidak dikalikan dengan N. Paham enggak maksud saya ya? Kalau N bunyi misalkan ada 10, ada berapa ya? Ada 5 bunyi misalkan ya. Jangan TI1 tadi dikalikan 5. Ya, tetapi jumlahnya ini yang ditambahkan ini yang ada faktor penambahan itu 10 log N. Dari mana itu? Halo? Bisa dipahami enggak keterangan saya? Ini masuk lagi nih. Bisa, Bu. Nah, jadi begini ya cara menganalisisnya, sederhananya begini. Jadi kalau untuk satu bunyi, ya satu bunyi itu kan TI-nya tadi adalah didefinisikan sebagai 10 gitu kan? Log I per I0. Itu kalau satu bunyi. Nah, kalau N bunyi, gitu para siswa, tentu saja nanti ada sejumlah N bunyi tapi identik ya, itu dulu ya. N bunyi tapi identik. Identik itu maksudnya sama semua, gitu ya. Jadi kalau ada 2 peluit ya berarti peluit 1 dan peluit kedua itu sama gitu. Identik itu maksudnya itu. Nah, jadi kalau ada N bunyi maka nanti ada N kali I bunyi gitu ya. Karena setiap satu bunyi kan I. Kalau N bunyi berarti N I bunyi gitu maksudnya. Jelas ya para siswa ya. Jadi kalau halo, ya. Jadi kalau gitu TI untuk N bunyi itu adalah, perhatikan loh ya, bukan dikalikan 10 lagi ini, bukan dikalikan N ini. Bukan ini dikalikan N bukan ya, tetapi yang dikalikan N adalah ininya. I-nya dikalikan N. Ya. Nah, berarti 10 gitu loh ya. Log I kali N per I0. Bukan rumus ini yang dikalikan N, tetapi I-nya yang dikalikan N. Hati-hati loh ya, taraf intensitas bunyi itu berbeda dengan intensitas bunyi. Beda sekali itu.
Sudah paham ya? Nah, kalau sudah kita bongkar ini, kalau logaritma perkalian itu kan jadi penjumlahan. Jadi maksudnya begini ya, kalau log A kali B itu kalau kita buka dalam ekivalen ya dengan log A plus log B gitu kan? Betul kan? Ya. Kalau ini ada, katakanlah ini ada angka N gitu, atau angka 10 misalkan, ada angka 10, maka ini ya tinggal dikalikan 10, kalikan 10 gitu. Jelas ya? Ini di matematika kita diajari kayak gitu. Maka nanti yang ini juga kita bongkar, jadi TI untuk N sama dengan TI untuk N bunyi adalah 10, ini dibongkar ya, ini kan perkalian tuh ya. Oh berarti log I per I0 gitu, ditambah gitu, ada perkalian itu, ditambah 10 log N gitu loh para siswa. Nah, 10 log I per I0 itu adalah TI untuk satu bunyi gitu kan. Maka persamaannya ditulis jadi seperti itu tadi. TI untuk N bunyi adalah TI untuk satu bunyi ditambah 10 log N. Paham enggak? Paham, Bu. Para siswa. Oke, baik. Sebentar, ada yang masuk lagi nih. Ya, oke ya. Nah, itu tadi kasus yang kedua. Jadi kasus kedua, saya ulang lagi, adalah kasus di mana orang pendengar itu mendengarkan bunyi lebih dari satu, tapi syaratnya bunyinya harus identik ya. Bunyinya harus identik. Oke, sekarang yang ketiga, kasus ketiga. Nah, kasus ketiga ini bunyinya itu jumlahnya beda, ya. Tapi jaraknya itu sama. Jadi begini, kalau saya gambarkan kasusnya, ini pendengar, ini saya tutup garis ya supaya nggak bentrok gitu. Ini pendengar gitu, lalu ada katakanlah ini jumlah N1 bunyi, kemudian ini ada jumlah N2 bunyi. Jadi artinya N1 berbeda dengan N2. Misalkan ini 5, ini 10 gitu loh ya, kan berarti berbeda tuh. Lalu jaraknya itu sama, ini R juga gitu. Ini dianggap ya, nah gitu ya, ini R gitu loh para siswa. Ya, artinya jarak di kasus yang ketiga ini diabaikan artinya jaraknya sama gitu. Bisa dipahami nih? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, kalau kita bandingkan kedua taraf intensitas, katakanlah ini ya, di kasus di sini ya yang N1, maka orang ini akan mendapatkan taraf intensitas bunyi sebesar TI N1. Sedangkan kalau pada N2, maka orang ini akan mendengar dengan taraf intensitas sebesar TI N2. Nah, kalau dikomparasi pendengaran yang didengar oleh ketika N1 dengan pendengaran yang didengar ketika N2, ya, kalau kita komparasi bisa juga kita kurangkan ya, maka ini nih. Nah, ini dia. TIN1 dikurang TIN2 adalah 10 log N1 per N2. Jadi kalau kita buat tuh begini ya para siswa ya. TIN1 dikurang TIN2 gitu loh para siswa. TIN1 tadi apa? Oh, TIN1 adalah TI untuk satu buah gitu kan ya. Ditambah TI untuk satu buah ditambah apa? 10 log N1 kan gitu. Ya. Lalu dikurang gitu ya. Dikurang TI untuk di sebelah sini saja nggak cukup ya temannya. TI untuk satu buah ditambah 10 log N2. Persamaan yang asal tadi itu yang ini loh para siswa. Paham nggak nih? Paham, Halo? Bu. Nah, jadi kalau begitu, Ibu taruh mana ini ya tempatnya? Sini ya, para siswa semoga paham ya. TI N1 dikurang TI N2 gitu sama dengan, kamu lihat ini ya, balik ke sini ya, persamaan yang ini para siswa. Ya. Ini TI kurangi TI ya, berarti TI-nya hilang dong. Berarti 10 ya, 10 log N1 gitu kan ya, dikurang 10 log, aduh maaf ini tulisannya kok jadi kayak log nih ya. Jadi 10 log N2. Bisa dipahami enggak ini nih kalau dibongkar ini? Yang bagian ini kalau saya bongkar. Jelas enggak? Jelas. Halo. Oke, nah ini pengurangan. Kalau pengurangan logaritma itu jadi pembagian kan? Pengalinya sama ini 10 nih 10 nih. Berarti bisa kita
distribusikan ya. Jadi TIN1 dikurang TIN2 itu sama dengan 10 gitu ya. Log N1 min log N2. Distributif, sifat distributif. Nah, sama dengan 10 log N1 min log N2 itu adalah log N1 per N2. Ingat sifat logaritma yang ini nih ya. Log A per B itu adalah log A min log B. Ingat itu sifat yang keberapa ini Ibu nggak ngitung sifat keberapa ya, sifat kedua kali ya. Sifat logaritma untuk pembagian itu adalah pengurangan. Jadi kalau ini pengurangan jadikan pembagian log N1 per N2. Nah, ini dia persamaannya gitu loh. Ya. Jadi kalau kita komparasi N1, TIN1 dengan TIN2 itu adalah TIN1 dikurang TIN2 itu sama dengan 10 log N1 per N2. Perhatikan karena N itu berbanding lurus dengan TI, taraf intensitas, ya, maka dia berbanding lurus N1 per N2. Sesuai perbandingan. Jadi contohnya ini nih ya, nih kamu lihat nih persamaan yang ini. Saya kasih lingkaran biru. Ya, kalau jumlah N-nya itu banyak, maka tentu saja TI-nya akan semakin keras gitu loh ya. Paham enggak? Kalau N-nya itu, kalau N-nya itu 1, kan berarti 10 log 1, 0 tuh ya. Nah, ini TIN sama dengan TI. Kalau log N-nya itu 10, ya kan berarti kali log 10. Jadi TI-nya jadi semakin keras gitu. Ya, semoga paham ya. Artinya jumlah N bunyi itu berbanding lurus dengan taraf intensitas yang didengar oleh pendengar tersebut. Semakin besar jumlah bunyi yang ada, maka semakin besar pula taraf intensitas yang didengar orang tersebut, gitu loh ya. Jadi kalau begitu, maka kalau dikomparasi antara jumlah N1 dengan N2, maka dia berbanding lurus. Jadi N1 dikurang N2, ya N1 dibagi N2. Semoga paham maksud saya ini. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, saya lanjut. Yang baik, keempat sekarang ya. Nah, ini kasusnya beda para siswa. Ya, kalau tadi kasusnya sudah paham ya bagaimana menjelaskannya. Nah, sekarang yang keempat kasusnya itu adalah begini. N-nya sama bunyinya, tapi jaraknya beda. Jadi begini nih, ada pendengar gitu ya. Ini ada jumlahnya itu sama, katakanlah ini N gitu ya. Saya gambar ini tiga kotak gitu, tiga buletan kayak gini. Nah, ini jaraknya R1 ya. Nah, kemudian jumlahnya N juga, tapi jaraknya R2. Kan beda tuh ya. Jelas nggak maksud saya? Jelas, Pak. Oke, nah sip. Nah, jadi si pendengar yang atas ini ya, yang atas ini, maka dia akan menerima taraf intensitas, ya kita beri nama TIR1 ya, gitu loh ya. Taraf intensitas pada jarak R1 terhadap N buah bunyi. Nah, berarti kalau yang bawah itu adalah TIR2. Nah, pertanyaan saya nih, kira-kira TIR1 dengan TIR2 itu lebih besar mana para siswa? Dengan gambar yang kayak gini nih, coba pakai logika kalian. Kira-kira. R1, Bu. R1. Alasannya? Lebih dekat. Betul sekali. Jadi semakin dekat, maka intensitas yang didengar oleh pendengar itu akan semakin besar. Sebagaimana perbandingan semula ya, bahwa I adalah berbanding terbalik dengan ini ya, kesebandingannya. Berbanding terbalik dengan jarak. Jadi semakin dekat itu, taraf intensitas yang kita dengar itu semakin keras. Ya kan? Kalau R dekat, itu berarti R-nya kecil. Jadi I-nya semakin keras. Kalau I-nya keras, berarti taraf intensitasnya juga besar. Sebaliknya, kalau jaraknya itu semakin diperpanjang atau diperpanjang berarti ya istilahnya ya, maka R-nya itu semakin besar kan ya, sehingga intensitas yang didengar pendengar itu semakin berkurang, sehingga taraf intensitasnya semakin mengecil. Itu maksud berbanding terbalik gitu. Nah, berarti nanti hampir sama dengan persamaan ini, para siswa. Kamu lihat nih ya, komparasinya nih, lihat ya. Jadi kalau TIN1 min TIN2 sama dengan 10 log N1 per N2, maka kalau yang ini tinggal R2 per R1 kuadrat gitu. Dibalik saja.
Ya. Jadi kalau gitu TIR1 dikurang TIR2 itu sama dengan 10 log. Nah, karena R itu berbanding terbalik terhadap I, tentu saja kita balik juga perbandingannya. Dia perbandingan seni berbalik nilai. Jadi R2 per R1 kuadrat. Ini dia persamaannya. Sebenarnya pengen saya analisiskan juga, tetapi waktu ya, kita benturan dengan waktu. Sedangkan soalnya ada 5 ini ya. Jadi saya eman untuk bahas soalnya aja. Ada yang mau disampaikan tidak? Semua paham ini? Halo? Bu. Semua jelas ya? Untuk yang keempat. Baik, sekarang yang final. Yang kelima. Nah, ini kelima itu bunyinya jumlahnya beda, jaraknya juga beda. Kamu lihat nih ya, ada orang, pendengar, katakanlah ini pendengar gitu ya. Lalu ada sumber bunyi N buah, N1 ya, N1 buah, yang berjarak R1. Maka saya kasih taraf intensitas yang didengar orang ini adalah TI N1 R1. Katakanlah A desibel. Misalkan begitu tuh, yang diketahui A desibel, sejumlah sekian. Nah, bagaimana kalau misalkan ada N2 buah, berarti berbeda dengan N1 kan? Makanya gambarnya tuh saya bedakan, ini gambarnya satu, ini gambarnya dua speaker, ini 3 speaker gitu. Ya, ini N2 buah dan jaraknya pun juga R2 berbeda jaraknya terhadap si pendengar tadi. Maka taraf intensitas yang didengar oleh pendengar itu saya kasih simbol TI N2 R2. Nah, ini berapa itu kalau diketahui seperti ini? Ya, para siswa. Gampang saja. Kalau kita leburkan dalam persamaan yang tadi, itu ternyata begini aja tuh, kamu lihat tuh ya. TI N2 R2 dikurang TI N1 R1 sama dengan 10. Kalau N kan berbanding lurus ya. Oh, berarti N, kalau ini N2 per N1. Ini kan 2 kurang 1 ya. Berarti N2 per N1 dikalikan, kalau jarak kan berbanding terbalik ya. Oh, berarti R1 per R2, jangan lupa kuadratnya. Karena perbandingan pada jarak itu adalah berbanding kuadrat jarak, bukan berbanding kuadrat saja. Mudah kan? Semoga bisa dipahami. Jelas tidak? Jelas, Bu. Oke, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum saya bedah beberapa soal pada kesempatan kali ini? Ada tidak? Kalau tidak ada, saya bedah soal-soalnya untuk mewakili beberapa tipikal tipikal dari konsep-konsep ini. Ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Baik ya, jadi begini ya, ada 5 kasus. Yang pertama itu untuk 1 buah, persamaannya itu adalah ini. Tapi jangan dihafalkan rumusnya aja loh ya, para siswa ya. Mateng nanti kalau hafal-hafalan rumus nih. Yang kedua itu jika jarak, bunyinya lebih dari 1, maka persamaannya kayak gini. Yang ketiga itu jika bunyinya berbeda jumlahnya, N1 dengan N2, tapi jaraknya itu sama, maka persamaannya kayak gini. Ya, ingat-ingat itu ya. Kemudian yang keempat, jika bunyinya itu sama jumlahnya, tapi jaraknya berbeda, tinggal dibandingkan jarak saja, karena bunyinya sama ya. Jadi yang ketiga itu jaraknya sama, maka yang dibandingkan N-nya. Kemudian kalau yang keempat itu N-nya sama, yang dibandingkan R-nya. Ingat ya, R itu berbanding terbalik, perbandingan berbalik nilai. Maka R2 per R1 kuadrat. Ya, kalau ini R1 min R2, maka ini R2 per R1 kuadrat. Kemudian kalau dua-duanya itu nggak sama gitu ya, ya udah berarti apa dikurangi apa dulu nih. Kalau 2 kurang 1, maka N-nya berbanding lurus, R-nya berbanding terbalik kuadrat. Oke, semoga paham ini. Ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan soal untuk analisis dari konsep ini? Semoga paham ya? Baik, kita lihat soalnya ya. Saya sediakan 5 soal ini, semoga bisa mewakili di era pandemi seperti ini ya. Kita, waktunya sempit begitu. Baik, yang pertama kita lihat ya, intensitas bunyi pada titik P dan Q memiliki perbandingan 1:4. Ya, jika jarak P terhadap sumber bunyi adalah 0,5 meter, maka berapakah jarak Q terhadap sumber bunyi? Para siswa sampai jam berapa? Nanti saya kebablasan tuh ya, tolong diingatkan. Bentar saya lihat jadwalnya sampai jam berapa bagi yang ingat tuh.
955 Bu. Oh ya, alhamdulillah ya, berarti masih cukup ya, kita agak nggak terlalu terburu-buru nih ya, kita lihat ya. Baik, kalau begitu, kalau kita tulis ini berarti kan IP per IQ sama dengan 1:4, gitu ya. Lalu informasi yang pada soal itu disampaikan bahwa jarak P terhadap sumber bunyi itu 0,5. Oh, berarti RP gitu kan ya, 0,5 meter gitu loh ya. Maka tentukan jarak Q terhadap sumber bunyi. Oh, berarti RQ-nya berapa gitu loh. Nah, ini kan komparasi dari persamaan sederhana ini loh. I sama dengan apa? P per 4 pi R kuadrat gitu kan. Ternyata bahwa I berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi kalau dibuat kesebandingan, I berbanding terbalik dengan R kuadrat. Tulisnya kayak gitu tuh ya, ingat ya para siswa. Ini namanya kesebandingan. Nah, kesebandingan kita tarik jadi perbandingan gitu loh ya. Jadi kalau buat perbandingan, bikin dulu sama dengan, lalu beri harus ekuivalen ya, tanda pernya itu. Lalu ini kita bandingkan antara siapa? P dengan Q. Oh, berarti IP per IQ sama dengan, karena dia berbanding terbalik, maka RQ per RP. Jangan lupa kuadrat. Paham nih para siswa? Udah kan? Oke, kalau soal kesebandingan, soal perbandingan itu enggak susah ya. IP per IQ adalah 1/4 ini ya. Informasi dari soal itu 1/4. Oh, berarti 1/4 gitu kan? Sama dengan RQ yang dicari, RP-nya 0,5. Yaudah kita tulis dulu ya, 0,5 kuadrat. Ibu taruh di sebelah sini ya. Oh, kalau begitu, 1/4 itu sama dengan RQ per 0,5 itu kan setengah ya. 1/2. 1/2 berarti 1 di bawah, 2-nya naik ke atas dong. Nah, gitu loh. Paham enggak para siswa? Jelas ya, semoga ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, sebelah kanan ada kuadrat, berarti diakarkan, kuadratnya hilang, maka sebelah kiri juga harus diakarkan. Jadi kalau sebelah kanan diakarkan, sebelah kiri juga harus diakarkan. Akar dari 1/4 itu bisa plus minus setengah. Nah, kita ambil yang plus setengah ya, karena minus itu jarak tidak mungkin negatif ya. Kita ambil yang positif, berarti setengah gitu kan ya, sama dengan, ya harus ekuivalen ya. Setengah sama dengan, nah ini kuadrat diakarkan, berarti kuadratnya hilang ya. Berarti sama dengan 2RQ. Oh, jadi RQ-nya itu sama dengan 1/4 meter atau 0,25 meter. Sampai di bagian ini, ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, ini agak ketinggian ya. Ini nggak ekuivalen nih ya. 2RQ. Nah, gitu ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan nomor 2. Intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja itu adalah 10⁻⁹ watt per meter kuadrat. Bila intensitas ambangnya itu, berarti ini I0 ya, adalah sekian, maka hitunglah taraf intensitas untuk 10 mesin jahit identik saat dibunyikan bersama. Ya udah, berarti ini intensitas bunyi mesin jahit itu 10⁻⁹ watt per meter kuadrat, sedangkan taraf intensitas, intensitas ambang, berarti I0-nya itu adalah 10⁻12 watt per meter kuadrat, gitu kan ya. Lalu, taraf intensitas, jumlah mesin jahitnya sekarang 10, oh berarti N-nya adalah 10. Nah, pertanyaannya berapa TI untuk 10 buah, gitu. Nah, berarti pada kasus kedua ini, kita menggunakan persamaan yang mana nih ya? Ingat enggak? Halo? Untuk 10, jadi TI. Untuk N sama dengan, ya, TI untuk 1 buah, gitu kan ya? TI untuk 1 buah, TI untuk 1 buah, ya, ditambah 10 log log. N. Betul sekali. Ya udah, berarti N-nya diganti 10 aja gitu, tapi TI-nya dicari dulu kan untuk 1 buah itu. Ya udah, kita cari dulu untuk 1 buah. TI untuk 1 buah adalah 10 log I per I0. Itu ya. Berarti TI sama dengan 10 log I-nya 10⁻⁻9 dibagi 10⁻⁻12. Nah, jadi TI untuk 1 buah itu adalah 10 log 10⁻⁻9.
3. Gitu ya, sifat logaritma berarti bisa diturunkan pangkatnya, berarti TI-nya itu adalah 10 kali 3 log 10. Log 10 itu 1. Saya coret itu maksudnya 1, karena log 10 ada log 10 per 10. Log 10 per log 10, jadi 1. Ya. Berarti sama dengan 30 nih ya, sama dengan 30 desibel. Ya udah, kalau gitu masuk ke sini kan. Jadi TI untuk N buah atau untuk 10 ya, adalah 30 ditambah 10 log 10. Gitu kan? Karena jumlah N-nya adalah 10. Nah, udah berarti 30 ditambah 10. Karena log 10 adalah 1. Berarti 40 desibel. Gitu. Jelas tidak ini? Jelas, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. 10 peluit identik dibunyikan bersamaan sehingga memiliki TI 65 desibel. Hitung taraf intensitas 10 peluit identik saat dibunyikan bersamaan. Nah, kamu lihat yang nomor 3, apa yang diabaikan pada soal nomor 3 ini? Jarak. Betul sekali jarak. Ya, betul sekali jarak. Berarti jaraknya dianggap sama gitu ya. Jadi kalau ini pendengar, itu ya kasusnya ya, maka ini ada 10. Ini N1 10, kemudian yang N2-nya itu jaraknya itu dianggap sama, jadi N2-nya itu beda, yaitu 100 peluit. Nah, gitu dia. Ini yang didengar oleh pendengar dengan TI N1 sama dengan 65 kan desibel. Yang ditanya adalah TI N2 itu berapa, betul nggak itu? Kalau saya gambar pada nomor 3 itu, kasusnya gitu. Ini R-nya sama, ini diabaikan. R nih, R. Jelas nggak ini? Para siswa? Jelas. Oke. Nah, berarti kalau gitu kita komparasi dua taraf intensitas. Ya, komparasi untuk logaritma dikurangi. Berarti, TI N1 dikurang gitu ya. TI N2 gitu kan, tinggal sama dengan 10 log. Nah, N1 per N2 atau N2 per N1 tuh? N1 per N2. Ya, karena N berbanding lurus terhadap taraf intensitas. Ya, jadi ini N1 per N2. Gitu aja. TI N1-nya berapa? 65 desibel. Ya udah masukkan 65 desibel dikurang TI N2 yang dicari toh. Nah, gitu toh. Berarti 10 log N1-nya berapa sih? 10 gitu ya. 10 per N2-nya 100 gitu kan? Per 100. Gitu ya. Nah, jadi kalau gitu ini 65 desibel sama dengan TI N2 sama dengan 10 log berapa ya nih? 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. Ini kok sama dengan sini minus ya, siswa. Saya taruh sini ya. Baik. Jadi 65 supaya tercukupkan satuannya nggak saya tulis ya. Min TI N2 sama dengan, ini turunkan ke bawah, gitu kan ya? Berarti min 10. Nah, betul sekali. Oh, kalau gitu dilukir ya. Ibu lukir ini ke kanan, ini ke kiri nih. Jadi TI N2 itu 65 ditambah 10. Aduh, tulisannya. Jadi TI N2-nya itu adalah 75 desibel. Itu. Paham tidak? Paham, Bu. Oke, biasanya yang soal-soal yang SBMPTN tuh ya, itu biasanya dia grade-nya tidaklah ya semudah poin 1 atau poin 2, nomor 1 atau nomor 2 itu. Nah, sekarang kita menginjak nomor 4 ya, masih ada waktu, alhamdulillah cukup nih. Seseorang mendengar bunyi sirine dengan taraf intensitas 75 desibel pada jarak 2 meter. Hitunglah taraf intensitas yang didengar orang tersebut jika jarak orang itu menjadi 10 meter dari bunyi sirine. Nah, kamu lihat ini kira-kira apa yang diabaikan? N. Pintar sekali. Jadi N-nya diabaikan. Jumlah bunyinya nggak diketahui. Ada berapa sirine nih? Nggak ada informasi itu. Yang ada adalah bunyi sirine aja, gitu. Bunyi sirine aja, gitu kan. Itu artinya N-nya diabaikan. Oh, berarti R-nya yang bedakan, ya kan? Tadinya 2 meter, sekarang 10 meter. Jadi kasusnya begini nih ya, ini orang pendengar, ini ada
ada bunyi ya beginilah ya gitu ya. Ini N pada jarak itu R1 sebesar 2 meter. TI R1 adalah 75 desibel. Jadi biasakan menulis peta apa ya, gambar ya. Atau biasanya kan diketahui tanya jawab itu ya. Diketahuinya gambar aja supaya gampang audiens itu mengerti apa maksud dari yang kita jelaskan itu dalam maksud saya. Nah, kemudian yang berikutnya ini pendengar, lalu si bunyinya itu jaraknya berbeda sekarang nih, yaitu 10 meter. Berarti nggak di sini, tapi di sebelah sini. Nah, katakanlah begitulah ya. N jumlahnya sama, tapi ini R-nya sama dengan 10 meter. Nah, TIR2 berapa ya? Gitu kan yang dicari. Diketahui logaritma log 5 adalah 0,7. Paham ini? Para siswa? Paham, Bu. Baik, tinggal komparasi. Komparasi logaritma berarti pengurangan. TIR1 gitu loh ya. Dikurangi TIR2 sama dengan 10 log. Ibu nulis apa nih? R2 per R1. R2 per R1, jangan lupa kuadratnya. Ini R2 ya. Aduh, lupa saya nulis. Nah, gitu dia. Oke. Nah, kalau gitu TIR1 berapa? 75 desibel. Dikurang TIR2 yang dicari itu. TIR2 sama dengan 10 log R2-nya kan 10 meter ya. Berarti 10 dibagi, sebenarnya meter nih ya, dibagi 2 meter. Kuadrat surat meternya. Berarti 75 desibel dikurang TIR2 sama dengan 10 log 10 dibagi 2 itu 5 ya, 5 pangkat 2. 2-nya turunkan gitu kan, ya, sifat logaritma. Jadi 75 desibel dikurang TIR2 sama dengan 20 log 5. Nah, log 5 itu tadi nih informasinya, 0,7. Jadi ini dikalikan 0,7, diganti 0,7. Sorry. 75 desibel dikurang TIR2 sama dengan 20 kali 0,7. Bantu Ibu ngitung ya. Berarti Ibu beda sini ya. 75 supaya cukup ini tempatnya satuan nggak saya tuliskan. Dikurang TIR2 sama dengan berapa? 14 ya. Oke, baik. Nah, jadi ini pindah sana ya, jadi 7. Kok nggak bisa ditulis nih? 75. Aduh, kenapa nih? Halo para siswa? Iya, Bu. Hang ini program saya nih, sebentar ya. Waduh, malah jadi hang nih ya. Alat saya hang nih, nggak bisa nulis lagi tuh. Jadi ketemu ya, TIR2-nya berapa? 75 dikurang 14. Nggak bisa nulis, Ibu nih. Berapa? 61. Ya, 61 desibel. Ya, memang semakin jauh, maka taraf intensitas yang didengar oleh orang ini akan menjadi semakin kecil. Nampak tidak tulis? Nampak, Ya, Bu. udah. Baik. Jadi ini kita nomor 5 ya, para siswa ya, nomor 5. Dua motor identik pada jarak 10 meter dinyalakan bersamaan, sehingga taraf intensitasnya 80. Nah, dua motor 10 meter. Kalau sekarang 100 meter jaraknya, maka kalau 10 meter tuh 10 motor tuh berapa gitu kan? Itu artinya ada N-nya beda, R-nya beda. Jadi kalau kita gambar tuh gini kan? Jadi ini adalah N1 2. Lalu ini adalah R1 10 meter. Nah, sekarang yang kasus yang kedua ini. Ini berarti jaraknya diperlebar menjadi 100 meter ya. Tapi jumlahnya 10 ya. Jadi N2 itu 10. Lalu ini R2-nya itu 100 meter. Nah, digambar kayak gitu para siswa. Semua paham ya? Para siswa, jelas ya? Halo? Jelas. Baik, jadi pendengar itu kalau kita tulis TIR1N1 gitu kan? Yang ini TI biasanya N1 R saja sama saja lah ya. TIR2N2. Nah, berarti kalau ditanyakan ini yang ditanyakan kan ini ya. Yang ini berapa? 80 desibel. Desibel atau desibel? Nah, berarti komparasi biasa ya. Jadi TIR1N1 main gitu kan?
TIR2 N2 sama dengan, coba saya dibantu 10 log apa Log. nih? N1 N2 Oke, kali R2 per ya R1 R2. kuadrat. Betul sekali. Ya tinggal itu aja. Oh, berarti ini adalah 80 desibel dikurang TIR2 N2 yang dicari sama dengan 10 log N1-nya itu 2, N2-nya itu 10 gitu kan ya. Dikali R2-nya itu 100, R1-nya itu 10 dikuadratkan. Dah gitu toh. Kita coret ya. Coret. Enggak boleh. Boleh ya coret ini ya. Jadi 80 desibel dikurang TIR2 N2 sama dengan 10 log 2 per 10 kali, ini berapa? 100 ya. Dicoret nih. Nah, udah gitu. Jadi sama 80 desibel dikurangi TIR2 N2 sama dengan 10 log. Nah, ini 2 kali 10 ya. Boleh kita jadikan kayak gini kan? 2 ditambah 10 log 10. Boleh nggak? Saya ubah jadi, oke, penjumlahannya. Saya minta waktu 3 menit lah ya, sampai jam 9, sampai jam 6, sampai jam 10, sorry. Nah, ini 1 kan ya, berarti 10. Log 2 itu berapa? Tadi diketahui log 5 itu 0,7 ya. Ya kan? Nah, jadi begini ya. 80 desibel min TIR2 N2 sama dengan 10 log 2 itu kan 10 per 5. Boleh kan digituin? Boleh ya? Ditambah 10. Boleh kan? Nah, jadi 80 terus lagi tuh ya. Min TIR2 N2 sama dengan, nah ini kan kita bongkar dikurangkan ya, berarti 10 log 10 min 10 log 5 plus 10. Betul nggak tuh? Betul ya? Log 10 itu 1. Nah, log 5 tadi 0,7 kan informasi soal sebelumnya. 80 satuannya nggak saya tulis ya, kelamaan. TIR2 N2 sama dengan 10 gitu kan ya. Min 10 kali 0,7 ditambah 10 lagi. Halo, jelas nggak nih? Jelas. Oke, ini saya tarik ke bawah. Nah, supaya nampak di bawah. Jadi 80 min TIR2 N2 sama dengan 10 tambah 10 20 dikurang 10 kali 0,7 berarti 7. Berarti 13. Ibu tulis ini ya. Jadi 80 min TIR2 N2 adalah 13. Oh, jadi gitu TIR2 N2 itu adalah 80 dikurangi 13. Berapa? 67 desibel. Ini dia yang didengar oleh si pendengar tersebut. Padahal jumlah apa tuh, mobil atau apa ya? Motor ya. Motornya 10 buah, tetapi jaraknya 100 meter, terlalu jauh. Maka taraf intensitas yang didengarnya itu menjadi berkurang, yaitu sebesar 67 desibel. Baik, sampai di bagian ini ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Sudah jelas belum? Udah, Bu. Oke, semoga ini bisa saya unduh rekamannya, dan apa dibutuhkan nih rekamannya ini? Dibutuhkan tidak nih? Butuh, Bu. Oke, baik. Nanti saya coba download ya. Kadang rusak atau ya rekamannya nggak bisa diambil gitu. Kadang seperti itu sih. Baik para siswa, semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan literasi yang baik kepada kalian, dan semoga kalian lebih paham lagi tentang materi yang saya jelaskan ini. Silahkan kalian beda-beda soal di lain-lain tempat ya, bisa di Google atau di buku-buku lain. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang sumber bunyi ya, sumber bunyi yang ada kaitannya dengan dawai dan juga pipa organa. Baik para siswa, sekian saja dari saya. Ini kok nggak bisa saya kembalikan ya. Saya hentikan presentasinya. Baik, sekian saja dari saya. Semoga kalian tetap menjaga protokol COVID-19 ya, stay at home. Bila keluar rumah gunakan masker, sering cuci tangan kalian dengan menggunakan sabun, dan jaga jarak minimal 1 meter satu dengan yang lain. Dari saya sekian dulu, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.